Bang, kenapa Rudiana nggak dilaporin ke Propam, Bang? Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lainnya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Dan Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani? Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Makasih Pak. Siap. Itu judulnya. Oh iya, harus ada yang ramainya. Kau yang memulai. 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal 56 itu adalah menjaga keseimbangan. Supaya, ya kuhap segala macam. Bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal Aib diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aib baru tanggal 2 September tahun 2016. Ya. Terus ini Aib baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak ya, Asmi? ini. Boleh, ini ada 2 September. Ya. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aib baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31 orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus. Yang melihat itu adalah Aib dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aib yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh Aib di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. DPO orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Tidak semua polisi berhak menangkap. Tidak semua serse berhak menangkap. Serse yang punya kewenangan menangkap adalah serse yang diberi tugas, yang diberi surat perintah. Serse itu kan ada yang bagian mobil, ada yang bagian sopir, ada yang bagian nerima telepon. Tidak semua, apalagi ini narkoba. Masalahnya bukan masalah narkoba, kasusnya bukan tertangkap tangan. Beberapa hari kemudian polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan dengan 8 orang sebagai tersangka. Penetapan 8 orang ini yang dianggap bermasalah hingga sampai PK. Pasalnya pihak pemohon PK menyatakan bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena kematian korban akibat kecelakaan tunggal. Wakil Ketua Pengadilan Cirebon, Agus Ardianto, mengkonfirmasi berkas PK untuk 5 pidana dalam kasus tersebut telah resmi dikirimkan ke MA melalui sistem elektronik pengadilan pada akhir Oktober 2024. Gawat guys, ada beberapa video yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana itu benar-benar terlibat di kasus Vina Cirebon.
kasus penangkapan ke-7 terpidana kasus Pina Cirebon atau ke-7 orang yang diduga melakukan pembunuhan kepada Pina dan Eki di tahun 2016. Yang semula dia menyangkal terlibat di penangkapan atau di penyiksaan ke-7 terpidana yang diduga membunuh Pina Cirebon. Ya. Nah, di sini videonya mencuat. Di situ ada menunjukkan dan terlihat ada Ibtu Rudiana yang sedang menginterogasi seorang Eko, salah satu yang ditangkap. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana integritas seorang penegak hukum. Integritas seorang penegak hukum dipertaruhkan. Ya, apakah dia benar-benar jujur? Apakah dia sedang berbohong? Di sini video ini menunjukkan kenyataan bahwa di situ ada Ibtu Rudiana. Benar kata netizen bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Dan itu memang benar adanya. Jadi sebagai penegak hukum, sehebat-hebatnya ya menyembunyikan kebohongan, pasti suatu saat akan terbukti. Ya, inilah di sini semakin mempertegas atau masyarakat semakin tidak percaya kepada penegak hukum, khususnya yang ada di Cirebon, karena benar ketika yang bersangkutan ya si Ibtu Rudiana ini menyangkal tidak terlibat dengan hal yang berhubungan dengan kasus Pina Cirebon ini, tetapi pada kenyataannya video ini membuktikan bahwa dia ikut terlibat dalam penginterogasikan dan penekanan terhadap memaksa untuk si Eko ini untuk mengakui kejahatannya. Sampai si Eko memohon-mohon dan dia mengaku bahwa dia tidak melakukan hal itu. Ini parah. Ini sungguh parah. Jadi jelas ini harus ditindaklanjut. Kalau tidak, hukum di Indonesia akan semakin parah. Ini harus ditindaklanjuti dan dalam waktu dekat juga kami akan terus memantau ya, bertanya kepada teman-teman di Bareskrim Mabes Polri terhadap LP kami kepada 3 ya. LP pertama kepada Pak Pasren dengan Kavi, yang kedua adalah LP kepada Rudiana, yang ketiga adalah Aib dan Dede ya. Itu 3 LP yang sudah kami mewakili para terpidana melaporkan mereka di Bareskrim yang sekarang bergulir dalam laporannya. Kami tunggu bagaimana tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Bareskrim ya. Bahwa apalagi dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM, LPSK ya, bahwa ini sebenarnya mereka ini lembaga negara yang memberikan penilaian penelitian. Ini kami di Bareskrim Mabes Polri telah melaporkan resmi tentang dugaan pelanggaran etika di Propam dan Bareskrim ya, untuk keterangan palsunya dan kesewenang penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh oknum polisi yang mana mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap klien kami. Gimana ini laporannya Pak ya? Jadi hari ini telak ya, sudah kita diterima Di Propam ya. oleh orang yang menyalahgunakan jabatannya secara keji, kejam, dan luar biasa. Penyiksaan terhadap anak bangsa Indonesia oleh oknum penyidik sebelumnya. Yang memeriksa ini sekaligus bapaknya korban. Kalau dia bapaknya korban, dia harus komentar tuh. Dan semacam. Hari ini kita sudah laporkan dan sudah diterima oleh Propam. Kawan-kawan, tadi kita melihat ya beberapa komentar dari pihak dari 6 pidana ini teman-teman ya. Semoga aja cepat dibebaskan, cepat selesai kasus ini. Semoga MK menerima PK2 yang diajukan oleh pihak 6 pidana yang tidak bersalah ini kawan-kawan ya, yang menyatakan sebenarnya itu adalah kecelakaan tunggal. Jadi begitu saja apa tanggapan Anda di dalam komentar ini, silahkan cantumkan ya di dalam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.